Pemirsa, masih gamangnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam menentukan bakal cawapres pendamping untuk Pilpres 2024 membuka kembali wacana untuk menduetkan Prabowo dan Ganjar sebagai capres dan cawapres. Namun mungkinkah hal itu dapat terjadi? Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melkias Markus Mekeng. Kemudian ada politikus PDI Perjuangan, Arya Bima, dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Pak Mekeng, Pak Arya, dan juga Bang Ray. Selamat sore. Ya, sore. Baik. Mas Ray, Pak Mekeng. Sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time. Saya mungkin ke Pak Arya terlebih dahulu. Kelihatannya semua politisi PDI Perjuangan, Pak Arya termasuk Anda ya, bahkan tadi kita sudah saksikan keterangan Anda sebelumnya, saat ini tone narasinya sama, yaitu membuka peluang terbentuknya 2 poros. Bahkan baca pres Ganjar sendiri juga mengatakan hal serupa. Ada apa dengan PDIP sebetulnya, Pak Arya? Oh enggak, kita memang kan juga terus memperbandingkan antara Pilpres sejak 2009, 2014, 2019 kita masuk ke 2024 kali ini memang waktunya cukup panjang, dalam artian ternyata sejak 2022 bulan Februari pun kita sudah membicarakan berbagai hal yang terkait dengan Pilpres. Jadi suasana Pilpres itu sebenarnya sudah cukup panjang, dan kemudian ini bulan September, Oktober kita bicara Pilpres, hampir 2 tahun energi bangsa ini banyak terserap ke urusan Pilpres ya. Dan saya melihat kalau itu pasangan lebih dari 2, potensi untuk bisa 2 putaran, bisa-bisa tahun 2023 itu kita full betul-betul ngurusi persoalan politik. Saya kebetulan di Komisi 6 yang betul-betul dekat dengan kalangan usaha, juga kalangan pelaku usaha dari kelas besar menengah bawah. Semuanya wait and see, menunggu situasi politik ini untuk segera ada kepastian. Baru roda ekonomi akan berjalan secara lebih normal kembali. Nah, menurut saya kalau toh mungkin bisa, sekali lagi ya, ini bukan sesuatu hal yang paling baik atau paling tepat, tapi ini adalah sesuatu yang berangkat dari apa yang ada, dinamika yang terlalu panjang. Kalau Pilpres Februari kemudian 2 putaran kita baru Juni selesai, terus kita pilkada November, kok 1 tahun hanya full habis kita pakai untuk kegiatan politik, ditambah dengan tahun 2002 kita sudah banyak kementerian-kementerian yang terus terang saja di kementerian lembaga juga tidak terlalu efektif karena banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terkonsentrasi kegiatan politik. Itu yang pertama. Jadi saya melihat kalau toh bisa, sekali lagi, tapi bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Namanya demokrasi kan musyawarah mufakat. Nah, permufakatan di antara para tokoh politik, partai politik untuk mengusung 1, 2 dengan yang lainnya itu bisa dibicarakan, dan apapun berapapun jumlah peserta yang ikut akhirnya toh harus 50% per 1. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya bahwa 1 putaran dengan 2 poros itu akan lebih efektif. Efek hasilnya ya masalah psikologis, masalah sosiologis, masalah ekonomi, masalah biaya dari berbagai hal. Pak Arya, baik, Pak Arya, tapi kalau kita melihat narasi 2 poros ini teramplifikasi, semakin membesar setelah ada deklarasi Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah wacana 2 poros ini juga sekaligus merespon ada pasangan Amin itu sebetulnya, Pak Arya? Enggak, kalau poros yang namanya Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo itu opsional di kalangan partai lingkaran pemerintah dari awal. Memang itu ya yang diinginkan dari awal ya. Sekali lagi, tapi ini kan beda dengan partai-partai politik. Bahkan waktu itu wacana untuk sustain untuk selanjutnya supaya pembangunan tidak terputus, ada wacana cawe-cawe sebagai Pak Jokowi ya, bukan sebagai presiden. Itu ada kecenderungan keinginan memasangkan ini. Tapi realitas kan beda. Ya, Ibu Mega mempunyai 1 opsional tersendiri untuk Pilpres. Kemudian Pak Surya Paloh sendiri. Kemudian Pak Prabowo sendiri yang akhirnya tidak ketemu. Jadi menurut saya betul tadi apa yang dikatakan Mas Dasko, bahwa idealnya memang 2 poros itu akan
memberikan baik. berbagai hal yang efektif buat rakyat, tapi tidak dipaksakan. Bukan Baik. berarti kemudian muncul setelah Mas Anies sama Mas Muhaimin deklarasi. Saya sendiri banyak mendengarkan keinginan kawan-kawan untuk memasangkan ini. Cuma nggak ketemu, pengennya Pak Prabowo presiden, pengennya Mas Ganjar presiden, dengan yang diusung oleh Gerindra dan Baik, oleh artinya PDI Perjuangan. Saya Anda kira itu. katakan tidak ketemu, artinya di situ sudah ada deadlock. Kita tahu juga pendaftaran Pilpres maju 19 sampai dengan 25 Oktober. Saya ingin minta pendapat Anda soal hal ini, tapi saya mungkin ingin ke Pak Mekeng terlebih dahulu. Pak Mekeng, jika memang barisan Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo nantinya sekali lagi ya bersatu, ini artinya peluang kader Partai Golkar untuk menjadi cawapres sekalipun itu Kang Emil seperti sudah tertutup. Bagaimana pendapat Anda soal hal ini? Ya, kalau itu terjadi memang realitasnya demikian. Jadi ini kan yang kita bicarakan ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Kalau realitasnya terjadi penggabungan antara Ganjar dengan Prabowo, siapapun itu nanti menjadi presiden, ya yang lain juga harus legowo. Gitu. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Arya Bima itu kan banyak faktor yang menguntungkan buat kita. Dari sisi anggaran kita bisa menghemat, dari sisi waktu kita juga tidak terlalu ribut terus di politik tahun depan, sehingga orang bisa bekerja, bisnis bisa tetap berjalan. Jadi ya dalam politik ini kan harus ada akal sehat dan nalar yang berjalan, tidak boleh ngotot-ngototan. Cuma masalahnya ini masalah yang paling mendasar adalah ini siapa yang mau jadi presiden ini yang paling penting. Kalau yang lain saya rasa sih harus bisa mengikuti karena kan tidak mungkin juga memaksakan calon dari Golkar kayak Pak Ridwan Kamil masuk juga susah dong. Nggak mungkin terjadi itu. Jadi kita harus realistis kalau menurut hemat saya dalam berpolitik itu dan akal sehat dan realistis. Itu yang menurut hemat saya dan yang nomor satu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara supaya tidak terlalu gaduh lah. Itu menurut hemat saya, Pak. Baik, kalau menurut Bang Rey, selain betulkah wacana adanya dua poros saja di Pilpres 2024 ini murni hanya untuk supaya tahun depan tidak melulu politik, anggaran tidak banyak terbuang hanya untuk politik, atau sebetulnya ada hal lain yang Anda baca di balik narasi ini? Iya, makanya kan kalau tadi Mas Arya Bima mengatakan berharap dua poros itu terjadi, tapi dengan tidak paksaan, maka saya mengatakan dua poros itu terjadi kalau itu dipaksa, gitu. Kalau nggak dipaksa nggak akan terjadi. Mungkin tetap akan 3 pasangan calon presiden. Kalau dibiarkan natural ya. Tapi kalau dipaksa bisa 2 gitu. Karena menurut saya menyatukan keduanya itu lebih banyak karena pertimbangan paksaan itu bukan pertimbangan rasionalitas politik. Kamu gimana mempersatukan keduanya? Antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, elektabilitasnya sama-sama. Kecuali elektabilitasnya satu tinggi, satu rendah gitu. Atau Pak Prabowo gabung dengan Anies atau Ganjar gabung dengan Anies gitu, itu mungkin dalam logikanya gitu loh. Tapi kan kalau Pak Prabowo ketemu dengan Pak Ganjar, elektabilitasnya di 30-30 sama keduanya, ya nggak masuk akal kalau mereka dipertemukan dalam satu forum, nggak akan ada yang mengalah kecuali ada kekuatan politik. Nah itu kan kekuatan tidak dikehendaki oleh menurut masyarakat. Anda bisa menyatukan Pak Ganjar dan Prabowo? Pak Prabowo menurut Anda? Kenapa? Bang Rey? Kekuatan politik, nggak ada lain. Ada kekuatan di atas mereka semua. Ada yang lebih hebat kekuatan di apa atas itu, Pak Bang Rey? Ganjar, ada yang lebih hebat di atas Pak Prabowo. Dan itu adalah kekuatan? Ya kekuatan politik. Ya siapa ya kita nggak tahu. Karena siapa aja yang menurut mereka yang kuat yang di atas mereka ini siapa ya kita nggak tahu. Tanya Mas Arya Bima. Jadi masih masuk akal. Kalau dipertemukan secara natural nggak mungkin. Mas Ray, apalagi kalau udah Golkar bergabung, PAN bergabung ke Pak Prabowo, lebih tidak mungkin lagi. Kalau skenario nya awalnya digabungkan dari 2, ya PAN dan Golkar tuh nggak gabung ke Pak Prabowo gitu. Jadi masih masuk akal Mas Ray kalau misalnya Ganjar Anies atau Pak Prabowo Anies di 2 poros. Iya, kalau itu lebih masuk akal. Tapi kalau membayangkan Prabowo dengan Ganjar dalam satu poros, ya nggak mungkin lah. Kecuali Anies gabung ke Ganjar gitu ya. Atau Anies gabung ke Pak Prabowo itu mungkin. Gitu.
Oke, baik. Ditahan dulu komentarnya Pak Arya dan juga Pak Mekeng serta Bang Rey. Kita nanti akan kembali lagi berdiskusi, tapi kita harus jeda dulu karena ada kumandang azan maghrib yang harus kita ikuti. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Sesaat lagi kami masih akan kembali untuk Anda. Belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Ya ini pertimbangan saya karena kan ini kan waktunya tinggal 1 bulan. Syukur-syukur alhamdulillah bisa ketemu sampai 2 calon, itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat pun juga senang. Hingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, kami ikut aja. Di tengah kesibukan parpol-parpol menjalin koalisi, ide menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kembali mengemuka. Ide itu muncul karena dilatar belakangi lambannya Prabowo dan Ganjar dalam menentukan calon wakil presiden. Bakal calon presiden yang diusung PDIP dan P3, Ganjar Pranowo pun menganggap semua peluang bisa terjadi sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi. Ya. Okay. Pandangan Ganjar turut diamini oleh pengurus DPP PDI Perjuangan. Mereka menilai ide menduetkan Prabowo dengan Ganjar adalah hal yang wajar, bahkan bisa saja menjadi kenyataan. Asalkan antar ketua umum parpol koalisi bisa bersepakat. Ya jujur saja, poros Mas Ganjar dan poros Pak Prabowo. Nah, apakah ini tidak mungkin untuk bergabung? Kan itu yang Mbak Silvi mau tanyakan. Tadi saya sampaikan. Seberapa besar peluangnya Bang Eriko? Loh, kalau ini Ganjar dengan Prabowo dalam pertemuan ini Mas Saiful Huda kan sudah senyum-senyum dia ya. Kalau dalam pertemuan terus ya sudahlah kita bersama-sama begitu ya kan. Nah, terus Mas Ganjar capresnya kemudian wakilnya Pak Prabowo, why not? Kenapa tidak? Ini ya tinggal menyampaikan kepada para ketua umum dan begitu juga Pak Presiden Joko Widodo bersama Mas Ganjar. Saya rasa itu mungkin sekali. Wacana menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo sebetulnya bukanlah barang baru. Ide itu pernah muncul ketika bakal calon presiden Anies Baswedan dideklarasikan pertama kali oleh Partai Nasdem. Saat itu Presiden Joko Widodo disebut-sebut menjadi pihak utama yang menghendaki Prabowo dengan Ganjar bersanding, bukan bertanding. Nah, kalau misalnya skenario menjodohkan itu muncul, dugaan saya ya dengan asumsi elektabilitas Mas Anies meningkat lagi. Nah, kalau misalnya masih seperti sekarang, kemungkinan masih berat karena kedua capres dari faksi pendukung pemerintah itu masing-masing optimis sekarang untuk memenangkan putaran kedua. Sejauh ini hanya Koalisi Perubahan yang secara de facto telah memiliki pasangan capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Pasangan tersebut tinggal diformalkan dengan mendaftarkan ke KPU. Sedangkan koalisi lain masih belum pasti. Tim Liputan, Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama dengan Pak Arya Bima dan juga Pak Mekeng serta Bang Rey. Saya ke Pak Arya Bima, jadi betulkah mengapa Pak Ganjar sampai dengan saat ini belum diumumkan cawapresnya oleh PDI Perjuangan dan partai pengusung karena memang masih ada wacana duet dengan Pak Prabowo? Pak Arya Bima. Oh, tidak ada. Sampai hari ini yang sejauh saya dengarkan dari pembicaraan ketua umum partai, baik itu Ibu Mega, kemudian dari P3, Hanura, Perindo, masih firm kita mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, dipersiapkan bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang memang visioner, kemudian strong, dan juga independen di dalam memahami cara berpikir karakternya. Dan ini dicarikan pasangan yang pas untuk membereskan semua persoalan bangsa saat ini maupun ke depan. Jadi untuk
pengumuman ke KPU yang akan mungkin berlangsung di sekitar pertengahan Oktober itu bukan tidak ada atau belum ada. Saat ini pun sudah ada siapa pasangan cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Memang belum merucut ke satu. Nah, untuk menentukan satu siapa yang menjadi wakil presidennya Pak Ganjar ini kan perlu ada satu yang dicermati betul, yang betul-betul matang, tidak gerusa-gerusu, dan waktunya pasti ada. Bukan berarti juga opsional untuk memasangkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu tidak ada, tetapi sampai hari ini itu lebih pada bagaimana membawa dan menghadirkan Pak Ganjar ke seluruh stakeholder partai di tingkat bawah untuk mengejar tingkat kepopuleran yang masih sekitar 90% baru kenal Pak Ganjar. Jadi persoalan wapresnya itu adalah persoalan elit, dan persoalan dua pasang atau tiga pasang itu juga persoalan elit. Narasi publik ini ya masih bicara soal tiga pasang. Nah, bagaimana Pak Arya Bima, kehendak elit ini menjadi kondisi atau kehendak publik, saya kira publik juga nggak terlalu pusing kok mau dua pasang atau tiga pasang, yang penting cepet-cepet aja ada presidennya gitu. Oke, baik. Tapi begini Pak Arya Bima, Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani menyebut jika terbuka memang peluang duet antara Ganjar dan Prabowo, bahkan komunikasinya dengan Pak Prabowo secara informal disebut terus berjalan. Nah, ini sudah sedalam apa kira-kira pembahasan ini Pak Arya Bima setahu Anda? Nah, kalau sekarang ada kemungkinan, tapi belum ada kedalamannya ya. Masih merespon, Mbak Puan kan hanya merespon pertanyaan. Ya, merespon pertanyaan. Kalau serang politisi kan selalu ada hal saja, kecenderungan, ada kemungkinan. Tentang seberapa besar kemungkinannya, itu tentu Mbak Puan juga tahu persis bagaimana pembicaraan Mbak Puan Maharani dengan Ibu Ketua Umum sebagai pemegang otoritas tertinggi dengan ketua umum partai yang lain. Saya kok melihat sampai hari ini peluang itu ada, tapi kecil untuk menyatukan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo dalam posisi siapa yang menjadi presiden dan wapres saja bisa 1 bulan nggak selesai, kan itu. Kecil kemungkinan, Mas, walaupun itu akan selalu mungkin di dalam politik, seperti yang disampaikan Mbak Puan. Baik, saya ke Pak Mekeng. Tadi kalau menggarisbawahi yang disampaikan oleh Bang Rey, mengatakan bahwa nggak bisa kalau ingin menyatukan Pak Ganjar dan Pak Prabowo tanpa paksaan itu tidak mungkin begitu, kata Bang Rey. Pak Mekeng, bagaimana respon Anda? Sepakat dengan statement Bang Rey ini? Ya, di politik kan tidak mungkin ada paksaan. Apalagi ini kan semua udah tokoh-tokoh. Pak Prabowo tokoh, Pak Ganjar tokoh, dan dua-duanya ini partai besar. Tidak ada yang bisa memaksa mereka. Yang bisa memaksa mereka adalah pikiran mereka untuk kepentingan bangsa ini, untuk lebih mudah. Tapi itu pun menurut hemat saya kemungkinannya sangat kecil, karena dua-duanya sudah dideklarasikan oleh partainya menjadi calon presiden. Nah, kalau tiba-tiba terjadi kesepakatan untuk yang satu menjadi wakil presiden, ini kan juga repot buat internal partai tersebut. Dan kader-kader di bawahnya akan bertanya, kenapa kita yang jadi wapres, kenapa nggak kita jadi ini, kan akan jadi susah. Jadi ini menurut hemat saya ya dalam 1 bulan ke depan ini isu-isu ini pasti akan bergulir lah. Bergulir tentang 1 poros kayak 2 poros kayak 3 poros kayak. Nah, ini kan pasti akan terjadi. Tapi menurut hemat saya 3 ini udah memang poros yang sudah terbentuk ya. Tinggal kalau soal wakilnya ini kan masih mencocokkan antara capres dan wapres ya, untuk gimana memenangkan kontestasi ini. Jadi menurut hemat saya ini narasi yang diangkat, tetapi kemungkinannya menurut hemat saya sangat kecil. Karena dua-duanya sudah dideklarasikan secara resmi oleh partai-partai ini. Dan untuk merubah ini juga satu effort yang besar. Nah, Pak Mekeng, untuk menduetkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini setahu Anda pernah tidak dibahas di dalam internal koalisi Indonesia Maju atau mungkin secara spesifik di internal Partai Golkar sendiri? Saya rasa enggak lah, kan mereka udah membicarakan program kerja ke depan kok. Kemarin kan sekjen-sekjen bertemu itu kan udah bicara tentang program kerja Pak Prabowo pada saat nanti kalau menjadi presiden.
Jadi tidak ada berpikiran untuk hal yang demikian. Betul, sama itu. Iya, jadi ini isu yang menurut hemat saya kurang tahu sumbernya dari mana, kok tiba-tiba jadi 2 poros. Kalau Semua Mas Ray bilang Pak Sajuli hanya berseloroh aja, bercanda aja dilempar itu keliling. Ya betul, jadi ini kan timnya Pak Ganjar juga sudah membuat programnya, apa yang akan dilakukan 1 tahun, 5 tahun ke depan. Terus tiba-tiba dirubah, itu kan sesuatu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi menurut hemat saya ya udahlah, masing-masing koalisi silakan persiapkan diri untuk memenangkan kontestasi ini. Itu. Oke. Baik, Bang Rey, kalau menurut Anda lebih baik Pilpres 2024 mempertimbangkan berbagai aspek ya, tidak hanya mempertimbangkan aspek menghemat saja, tetapi mempertimbangkan dari berbagai aspek. Lebih baik 2 poros tapi 1 putaran atau 3 poros tapi kemungkinan besar 2 putaran? Ya, kalau mempertimbangkan mana yang lebih baik bagi perbaikan kualitas demokrasi kita, ya mungkin 4-5 pasangan jauh lebih baik gitu. Makanya kan saya setuju dengan 0% presidensial threshold, 0% parliamentary threshold, agar lebih banyak pilihan bagi masyarakat kita. Dan kita nggak mendapatkan calon presiden yang begitu lagi kan. Selalu ada wajah baru. Dan wajah baru itu akan selalu menarik ya, mengikut kesertakan pemilih-pemilih baru gitu. Karena sekarang dua wajah baru, Pak. Kenapa? Sekarang kan 2 wajah baru. Ya itulah, jadi tambahannya 2 wajah baru kan dan sebagainya. Gitu. Nah itu akan lebih menarik masyarakat sebetulnya. Nah oleh karena itu ya kalau saya sendiri ya berpikirnya itu diperbanyak, justru diperluas. Tidak hanya 2 pasang gitu, tapi ya 3, 4, 5 kalau memungkinkan. Dan dalam konteks itulah saya setuju mengatakan presidensial threshold itu ditiadakan gitu. Kekhawatiran Mas Arya Bima itu justru yang menjadi challenge kita kan. Bagaimana politik tidak merusak ritme publik gitu loh. Nah itu memang harus kita latih itu, justru bukan kita hindari. Gimana kita melatih sebagai bangsa, ritme politik 5 tahunan itu nggak merusak kultur, nggak merusak sistem, nggak merusak hubungan-hubungan sosial dan seterusnya. Politik jalan, ekonomi jalan gitu. Itu yang harus kita bangun. Kita harus ke sana, bukan menghindarinya gitu. Oke. Nah, ya seperti di negara-negara lain, betapapun kerasnya misalnya pertengkaran lah katakan antara capres-capres, tapi politik ekonomi mereka tetap saya tumbuh gitu. Nah itu kesana kita harus biasakan diri itu. Oke, baik. Ya, untuk pandangannya Mas Ray, saya juga cukup memahami cara pandang bahwa threshold dihilangkan. Tapi saya juga mempersandingkan bahwa apakah 2 poros itu selalu memperkecil kualitas demokrasi kita. Kalau kita belajar dari Amerika sejak kecil, antara Republik dan Demokrat itu juga 2 poros. Tapi sekali lagi prasyarat objektifnya juga beda, kematangan elit dan kematangan rakyat. Sehingga 2 poros itu tidak mematikan iklim demokrasi yang ada. Jadi semuanya bisa kita lihat terus-menerus plus minusnya, maka kenapa setiap 5 tahun undang-undang kita revisi, karena kita selalu ingin melihat setiap praktek demokrasi 5 tahunan itu plus minusnya itu seperti apa, dan kita bisa mengambil hal-hal yang baik untuk kita pertahankan dan hal yang kurang memberikan penguatan pada demokrasi dan tentunya juga penguatan pada kekuatan negara satuan kita itu juga tidak terancam. Saya kira itu. Ya, tadi Pak Arya Bima dan Pak Mekeng sebetulnya statementnya sudah sama ya, mendorong supaya sudahlah sesuai dengan poros yang sudah ada saat ini saja kita berlaga di Pilpres 2024. Bahkan tadi Pak Arya Bima dan juga Pak Mekeng mengatakan di masing-masing poros juga sudah membahas program-program kerja begitu ya, program-program pemenangan. Tapi kenapa tidak segera diumumkan cawapresnya ya? Kita tahan dulu jawabannya di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu nanti. Ya ini pertimbangan saya, karena kan ini kan waktunya tinggal 1 bulan. Syukur-syukur alhamdulillah bisa ketemu sampai 2 calon, itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif. Rakyat pun juga senang. Hingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, kami ikut aja.
Karena segmen ini sudah diawali dengan elektabilitas cawapres, maka pertanyaan saya di segmen ini akan seputar bacawa pres juga untuk Pak Mekeng dan juga Pak Arya Bima. Satu pertanyaan yang sama, tapi nanti bisa dijawab oleh Pak Mekeng dulu. Kalau memang sudah sepakat supaya 3 poros saja untuk di Pilpres 2024, kemudian sudah menyusun program kerja, kenapa tidak segera mengumumkan bacawa presnya dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Mekeng dulu? Ya, ini kan waktunya masih panjang, masih ada 1 bulan lebih. Nanti aja, ngapain kita buru-buru. Yang penting digodok matang-matang. 1 bulan itu kan anything can happen di dalam hidup ya. Jadi kita tunggu aja pada saatnya. Tapi kan orang-orangnya kan udah kelihatan. Itu aja. Maksudnya yang kita bisa lihat di televisi atau di media kan ada calon-calon wapresnya. Jadi menurut hemat saya tinggal sekarang dihitung ini aja untung ruginya kalau ngambil ini. Jadi menurut hemat saya ya ini nanti pada semuanya pada ngumuminya pada detik-detik terakhir supaya nggak ada perubahan-perubahan lagi. Itu aja. Oke. Sudah mengerucut ke nama-nama tertentu belum Pak kalau di Koalisi Indonesia Maju untuk figur cawapres? Ya mengerucut tadi seperti yang ditayangin itu beberapa orang, ada 5 orang situ aja. Tapi mengerucut kami 1 ke 2 belum lah. Kan dihitung-hitung nih kekuatan di Jawanya gimana, di luar Jawanya gimana. Jadi biarkan ini karena proses 1 bulan ini kalau terlalu cepat ya juga nanti bisa terjadi macam-macam lah. Pak Mekeng, kalau Anda tadi mengatakan mengerucut ke nama-nama yang sudah kami tampilkan, tolong teman-teman ditampilkan bagaimana hasil survei elektabilitas cawapres. Nah, ini Pak Mekeng yang Anda maksud ada 6 nama di situ. Tetapi saya lihat di situ tidak ada nama Pak Erlangga Hartarto yang coba didorong Partai Golkar untuk mendampingi Pak Prabowo. Ya, nanti kan politik itu kan namanya negosiasi. Walaupun tidak ada muncul di sini, kalau kita Partai Golkar bisa meyakinkan Pak Prabowo bahwa dengan menggandeng Pak Erlangga dia bisa memenangkan, kan bisa juga. Jadi ini kan yang ditampilkan ini kan yang disurvei oleh lembaga survei. Tapi kan partai politik kan tidak semata-mata menggantungkan diri pada lembaga survei. Partai Golkar kan punya instrumen sampai ke tingkat desa. Nah kalau ketua umumnya maju sebagai capres atau cawapres, tentunya roda ini akan bergerak full untuk memenangkan ketua umumnya. Itu yang tidak masuk dalam konsideran daripada survei-survei itu. Oke, baik. Saya ke Pak Arya Bima. Pertanyaan sama tadi, Pak Arya Bima, kalau sudah memang setuju 3 poros saja, sudah menggodok program, kenapa tidak segera mengumumkan bacawa pres? Atau jangan-jangan alasannya sama juga nih Pak Arya Bima sama Pak Mekeng? Dasarnya nggak jauh berbeda ya. Kita kan nggak hanya melihat ini bukan persoalan personal. Ini kan persoalan kalkulasi yang dilakukan oleh pengusung Pak Ganjar Pranowo ini kan tentu kalkulasi yang tadi benar harus rasional. Rasionalnya yang pertama itu lebih pada pasangan ini kan kedepannya harus demi Indonesia yang lebih baik. Supaya lebih baik, ya, tidak menjadi Indonesia yang lebih buruk, maka kerjasama antar partai politik pengusung dan kerjasama yang harus diperhitungkan antara capres dan cawapresnya ini betul-betul dalam konteks alasan-alasan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara itu harus kata kuncinya. Bahwa kemudian setiap figur yang ada di dalam orang-orang tersebut tentu memiliki kekuatan-kekuatan elektoral dan itu memang penting karena saat ini kekuatan elektoral itu juga menentukan kemenangan pasangan ke depan. Tapi sekali lagi bahwa kenapa di dalam menentukan sekarang ini kok seperti jelimet dan begitu lamanya menurut teman-teman yang saat ini sudah merasa mengumumkan. Tapi kami percaya bahwa masih ada waktu dan juga terima kasih kalau kita lihat saat ini begitu antusiasnya masyarakat, ya partisipasi politik masyarakat yang terus kita lihat bahwa artikulasi-artikulasi yang muncul di dalam komunikasi politik masyarakat saat ini sudah banyak yang mengerucut pada bicara
figur, jadi artikulasi kepada figur ini lebih memudahkan juga partai-partai ini untuk lebih menseleksi seperti hasil survei yang ada. Jadi narasinya sudah, kalau Pak Sandi seperti apa, kalau Pak Mahfud seperti apa, kalau Kang Ridwan Kamil seperti apa, kalau Pak Erick Thohir seperti apa. Tentu narasi-narasi yang muncul di dalam ekspresi-ekspresi publik di dalam komunikasi yang ada di setiap pertemuan-pertemuan yang ada akan juga memberikan cerminan bagaimana kita juga semakin cerdas, tidak asal jumput, apalagi tidak asal ada tekanan tadi, dan kami percaya bahwa berapapun yang mengusung partai politik seperti yang saat ini, seperti ada di poros Pak Prabowo dengan gemuknya partai politik pengusung, akhirnya rakyat juga akan melihat figur yang ada. Saya kira itu yang akhirnya mungkin kita dianggap lama, tapi percaya bahwa itu hanya persoalan timing dan orang, dan pengusung partai politik maupun ketua-ketua umum sama Ibu Mega biasanya beliau sangat tepat karena tidak hanya rasional tapi juga feelingnya Bu Mega ini luar biasa beberapa kali. Pak Arya Bima, tetapi beberapa waktu lalu kita masih ingat betul bahwa Pak Ganjar ini santer diduetkan dengan Kang Emil begitu ya, kader partainya Pak Mekeng juga. Tapi kemudian seakan ada kunjungan atau pertemuan Pak Prabowo dengan Kang Emil yang kemudian seakan dimaknai ini dibentengi oleh Pak Prabowo. Berarti bukan karena buntu ya Pak ya, koalisi Pak Ganjar ini belum mengumumkan figur bacawa pres sampai dengan saat ini? Oh bukan, betul bahwa siapapun yang kredibel tentu logis ya jika dibidik untuk menjadi seorang cawapres. Tentunya dalam hal ini adalah Kang Ridwan Kamil, dan kita melihat bahwa masuknya Kang Ridwan Kamil saat itu sebagai salah satu kandidat tentu saja juga berdasarkan parameter-parameter partai yang tidak bisa dilepaskan dari masalah elektabilitas dari basis massa misalnya Jawa Barat. Dan waktu itu komunikasi Mbak Puan dan Pak Erlangga sudah sampai membentuk tim kecil untuk menggarap, sangat dimungkinkan kalau Kang Ridwan Kamil ini menjadi pasangnya Mas Ganjar Pranowo. Nah itu yang kemudian pilihan Partai Golkar adalah ke Pak Prabowo. Nah etika organisasi dan etika politik ini yang tentunya PDI Perjuangan seperti Mbak Puan kedepankan. Menjadi tertutup karena tidak mungkin kita itu mencopot kader partai yang partainya sudah memutuskan. Inilah yang kemudian karena Kang RK juga hanya menjadi salah satu cawapres yang kita bidik, tentunya juga banyak cawapres lain seperti sekarang mulai muncul seorang figur Pak Mahfud MD yang tadi juga masuk ke 5 besar survei yang itu juga sangat potensial untuk menjadi pendamping Pak Gaban dan cukup rasional kalau toh itu dijadikan wakilnya Pak Ganjar karena kebutuhan rakyat ada di kriterianya Pak Mahfud MD saat ini. Saya kira itu. Oke, ini sebuah sinyal kuat yang dilontarkan Pak Arya Bima malam hari ini bahwa yang dibutuhkan rakyat sampai dengan saat ini yang terkuat ada di figur Mahfud MD. Kita tunggu ya perkembangan berikutnya. Ada salah satunya di Pak Mahfud MD. Oke, baik Bang Rey. Belum ada nama cawapres di Pak Prabowo sampai dengan saat ini, begitu pula di Pak Ganjar Pranowo. Menurut Anda di waktu yang kurang dari 1 bulan untuk hari pertama pendaftaran ya, di bulan depan, apa sih yang sebetulnya membuat ini begitu alot? Apakah negosiasi antar ketum parpol yang masih belum ketemu atau ada faktor lain? Ya itu salah satunya tentu. Tapi kan kalau PDI sudah disebut tadi oleh Mas Arya kan, figurnya katanya Pak Mahfud. Begitu ya Mas Arya ya? Itu kemenangan penuh ketua umum itu Pak. Oh gitu. Disebut-sebut di dalam tadi partisipasi publik tadi loh. Saya sebutkan partisipasi publik kan cukup. Jadi begini Mas, mengerucut. kita mulai ke temanya ya. Saya merasa dua poros itu bisa saja terjadi bila satu, ya kan Pak Ganjar bertemu dengan Anies, Ganjar bertemu dengan Caimin, atau sebaliknya.
ya Pak Prabowo bertemu dengan Caimin kembali gitu ya, dan Anies ya bertemu dengan Ganjar, itu 2 poros. Tapi kalau membuat Ganjar sama Pak Prabowo bersatu dalam satu perahu, saya kira hanya 10% kemungkinan itu gitu ya. Nah yang kedua konteksnya dengan Partai Golkar itu, salah satu alasan kenapa nggak mungkin itu juga, selain elektabilitas mereka yang seimbang, karena saya menduga Pak Erlangga itu ya menargetkan dirinya sebagai wakil presiden, dan kans itu besar bagi beliau untuk dapat menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, dan saya mengatakan bahkan di angka 80%. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pak Prabowo sekarang seperti nggak punya pilihan. Sebab misalnya Pak Erlangga kemudian nggak dipilih sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, ya Pak Erlangga bisa seperti yang dilakukan oleh Caimin, pada ujungnya akan berpindah ke tempat yang lain. Dan itu menurut saya akan berbahaya ya bagi Pak Prabowo kalau sampai satu partai yang ada di antara 2 partai pendukung Pak Prabowo sekarang ini hengkang juga gitu. Oleh karena itu potensi Pak Erlangga menurut saya kuat. Dan kalkulasi apakah Pak Erlangga akan menambah suara macam-macam, ya mungkin itu kalkulasi kedua dan ketiga. Tapi kalau pertamanya itu adalah jangan sampai lagi ada yang partai hengkang dari Pak Prabowo gitu. Oleh karena itu kans dalam konteks ini, kans Erlangga jadi kuat. Saya mengatakan di angka 80%. Kalau kans Erlangga begitu kuat itu jadi wakil presiden, ya maksud dia mau dorong Pak Erlangga supaya gabung saja dengan Ganjar ya kan? Bisa nanti dimunaslukan oleh Pak Mekeng kan, kira-kira itulah asumsinya itu ya kan, kasnya udah terbuka gitu. Dengan 2 asumsi inilah menurut saya Mas, makanya kalaupun kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ganjar satu perahu, itu karena ada kekuatan besar di atas mereka yang mendorong itu. Seperti tadi disebutkan oleh Mas Arya udah mengatakan kita menolak kalau ada kekuatan-kekuatan. Dalam bahasa yang lain sebetulnya, apakah di pernyataan Mas Arya itu juga menandakan bahwa ada skenario yang kuat sekarang yang hendak memaksakan 2 pasangan ini bergandengan tangan dalam satu perahu. Sebab mereka pada dasarnya nggak punya kompetitor kecuali mereka berdua. Dan kalau dilihat dengan Anies itu, suaranya masih setengah dari suara mereka gitu. Sehingga dengan begitu ya mereka berdua sebetulnya yang paling potensial untuk masuk ke putaran kedua gitu. Nah oleh karena itulah saya mengatakan hampir sulit ya membentukkan keduanya kecuali ada kekuatan besar yang memaksa itu gitu. Baik, Bang Ray Rangkuti, Pak Arya Bima dan juga Pak Mekeng, terima kasih untuk diskusinya malam hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan untuk kita bisa berdialog lagi. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.